Salam damai bagi kita semua. Dalam masa APP tahun ini, kita umat Katolik di lingkungan diajak untuk tidak hanya menjalani masa tobat secara pribadi, tetapi juga bersama-sama sebagai umat di komunitas. Melalui beberapa pertemuan di dalam lingkungan, saya belajar melihat kembali kehidupan kami, merefleksikannya dalam terang sabda Tuhan, dan mencoba mewujudkannya dalam tindakan nyata. Perjalanan ini sungguh menjadi pengalaman iman yang sederhana, tetapi juga sangat bermakna. Untuk itu, saya akan membahas 3 pertemuan APP yang sudah saya ikuti dalam video ini. Bagian pertama yaitu pewartaan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali kita sebagai umat Katolik masih kurang berani untuk mewartakan iman. Dalam lingkungan masyarakat yang beragam, saya juga masih cenderung memilih diam, bahkan terkadang merasa iman itu cukup disimpan dalam hati saja. Namun, melalui pertemuan APP yang kedua, terutama melalui permenungan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 28 ayat 16-20, saya diingatkan akan tugas perutusan, yaitu untuk pergi dan mewartakan Injil kepada seluruh umat. Saya pun mulai memahami bahwa pewartaan tidak selalu harus dilakukan dengan kata-kata yang besar. Pewartaan juga bisa kita lakukan melalui hal-hal yang sederhana, melalui sikap, perhatian, kejujuran, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman ini, saya mencoba untuk lebih terbuka dalam berdialog, menghargai perbedaan, dan berani menunjukkan nilai-nilai iman kami di tengah masyarakat. Dalam proses ini juga, fasilitator membimbing kami dengan suasana yang hangat dan terbuka. Kami diberi ruang untuk berbagi pengalaman. Dari sini saya menyadari bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi pewarta dengan caranya masing-masing. Bagian yang kedua yaitu liturgi. Saya menyadari bahwa selama ini saya sering mengikuti misa atau doa lingkungan hanya sebagai rutinitas. Hadir secara fisik, tetapi hati dan pikiran saya belum sepenuhnya terlibat. Namun, dalam pertemuan APP yang ketiga, melalui sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 45-48, saya merefleksikan dan diingatkan bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa. Saya pun mulai memahami bahwa liturgi adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, bukan sekedar kewajiban. Di dalamnya, kami diajak untuk mendengarkan, berdoa, dan mengalami kehadiran Tuhan secara nyata. Sebagai langkah konkret, saya berusaha untuk lebih menghayati setiap doa dan perayaan liturgi, hadir dengan hati yang terbuka, serta terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Di sini, fasilitator membantu kami memahami makna liturgi dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan. Melalui sharing pengalaman doa, kami belajar bahwa setiap perjumpaan dengan Tuhan adalah kesempatan untuk diperbarui. Yang terakhir adalah bagian yang ketiga, kesaksian hidup. Dalam pertemuan terakhir yang kami alami, kami diajak melihat bagaimana iman kami diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya menyadari bahwa di tengah masyarakat, kami masih sering kurang peduli, kurang peka, dan belum sepenuhnya menjadi teladan. Dalam pertemuan APP yang kelima ini, kami merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 13-16. Di sini kami diingatkan bahwa kami adalah terang dan garam dunia. Saya merefleksikannya bahwa garam itu adalah memberi rasa dan terang memberi cahaya. Artinya, kehadiran saya sebagai orang beriman harusnya membawa dampak bagi orang lain. Melalui pertemuan ini, saya mau mengambil langkah kecil, yaitu dengan membantu sesama, menjaga kerukunan, serta terlibat dalam kehidupan sosial di lingkungan kami. Fasilitator mengajak kami untuk tidak berhenti pada refleksi saja, tetapi berani untuk membuat komitmen nyata. Dari tindakan yang kecil, kami memulai iman kami menjadi hidup dan berdampak. Dalam setiap pertemuan APP, fasilitator tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengajak kami untuk masuk lebih dalam, melihat diri kami sendiri. Untuk itu, kami diajak untuk bertanya dalam hati, apakah selama ini saya menjadi pewarta dalam kehidupan sehari-hari? Apakah saya sudah menghayati doa dan liturgi dengan sungguh-sungguh? Dan apakah hidup saya sudah menjadi kesaksian bagi orang lain? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, saya diajak untuk tidak berhenti pada pemahaman, tetapi berani mengambil sikap dan juga diajak untuk memulai dari hal-hal kecil dengan berani menunjukkan iman dalam tindakan, lebih sungguh-sungguh dalam berdoa, dan lebih peduli terhadap sesama. Ajakan ini menjadi pengalaman yang menggerakkan hati saya bahwa perubahan tidak harus besar, tetapi harus nyata dan dimulai dari diri sendiri.
Melalui seluruh proses APP ini, saya menyadari bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup saya. Bahkan melalui hal-hal yang sederhana, saya belajar bahwa iman bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dijalani dan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui APP ini menjadi awal dari perubahan yang baik dan terus bertumbuh dalam hidup, sehingga saya juga mampu menjadi pewarta hidup dalam doa dan menjadi saksi kasih Tuhan di tengah dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati.